Ada lagi Wahabi yang tanya, Pak Kiai itu kan mendoakan. Lah memangnya kenapa? Tahlil itu kan baca zikir untuk orang mati. Lah terus kenapa? Kan gak ada tuntunannya. Kata siapa gak ada tuntunannya? Zikir itu termasuk bagian dari doa. Begitu disampaikan, Wahabi tanya lagi. Ya kan memang doa Pak Kiai, tapi apakah Rasulullah pernah mendoakan dengan zikir? Memangnya gak pernah? Siapa bilang tidak pernah? Ini contoh ya, contoh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah disalah-salahkan oleh Wahabi. Kita ini kalau ada keluarga meninggal biasanya diadakan tahlil, betul? Di Padang masih tahlil. Kemudian diadakan kenduri, betul? Berapa hari? 7 hari, sama dengan di Jawa. Dari dulu begitu. Begitu Wahabi datang, apa kata mereka? Tahlil ini tidak ada gunanya, sesat dan bid'ah. Kenduri juga tidak berguna. Ini kata mereka. Loh, kok bisa tidak berguna? Kita sekarang bicara tahlil dulu. Tahlil itu kan mendoakan orang mati. Mendoakan orang mati itu perintah Al-Quran. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita tidak perlu kitab tebal-tebal, kitab yang biasa-biasalah. Karena kitab Riyadhus Shalihin ini kitab konvensional. Semua para ulama pasti punya kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul Babud Du'a Anil Mayyit. Bab anjuran mendoakan orang mati. Ketika menjelaskan bab ini, beliau menyampaikan ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka, orang-orang yang hidup setelah pendahulu-pendahulunya atau leluhurnya meninggal dunia, yaquluna, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa iman. Nah, di dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang mendoakan pendahulunya. Artinya mendoakan orang mati. Berarti kalau begitu mendoakan orang mati disenangi oleh Allah, karena Allah memuji. Berarti kalau begitu mendoakan orang mati dianjurkan oleh Allah. Karena mendoakan orang mati itu dianjurkan, berarti mendoakan orang mati hukumnya sunnah. Ini Al-Quran, gak bisa dipahami lain. 2 tahun yang lalu ketika dialog di Aceh, ada orang tanya, Pak Kiai, itu di dalam ayat itu berapa kali mendoakan? Apa tidak cukup sholat jenazah? Setelah itu gak ada lagi. Gak cukup. Mengapa tidak cukup? Karena di dalam ayat ini menggunakan lafaz yaquluna. Yaquluna ini kata anak pondok, anak dayah, disebut dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata para ulama mempunyai makna, mengandung arti istimrar tajaddudi, terus menerus dan selalu dilakukan. Artinya apa? Anjuran mendoakan orang mati sifatnya terus menerus dan selalu kita lakukan sampai kita nanti menjadi orang mati. Selama masih hidup kita doakan orang mati, nanti setelah mati kita yang didoakan. Itu Al-Quran. Ada lagi Wahabi yang tanya, Pak Kiai itu kan mendoakan. Lah memangnya kenapa? Tahlil itu kan baca zikir untuk orang mati. Lah terus kenapa? Kan gak ada tuntunannya. Kata siapa gak ada tuntunannya? Zikir itu termasuk bagian dari doa.
Karena Rasulullah SAW banyak di dalam kitab-kitab hadis. Hadis riwayat Imam An-Nasai dalam Amalul Yaum wal Lailah. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, saya minta amalan doa yang belum pernah engkau berikan kepada siapapun manusia. Ini hadis sahih. Rasulullah, ya Allah, minta amalan doa yang belum pernah engkau berikan kepada manusia. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Musa, Musa, kamu baca la ilaha illallah. Loh, ya Allah, la ilaha illallah ini semua orang baca. Saya ingin minta bacaan khusus. Musa, kamu ini tidak tahu, seandainya langit dan bumi ini diletakkan di salah satu timbangan, lalu la ilaha illallah diletakkan di sebelahnya, la ilaha illallah ini lebih berat daripada langit dan bumi. Ini la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah itu doa. Begitu disampaikan, Wahabi tanya lagi, ya kan memang doa Pak Kiai, tapi apakah Rasulullah pernah mendoakan dengan zikir? Memangnya gak pernah? Siapa bilang tidak pernah? Jangan dikira bahwa yang membaca zikir pertama kali untuk orang mati itu ulama Padang. Bukan. Ulama Aceh, bukan. Ulama Jawa, bukan. Siapa? Yang pertama kali membaca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Al-Baihaqi, riwayat Imam Hannad bin As-Sari, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Sayyidina Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi. Kami pergi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman sahabat Sa'd bin Mu'adz pada hari ia meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Begitu Rasulullah SAW mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur. Setelah itu kuburan ditutup rata dengan tanah. Rasulullah tidak langsung pergi, tetapi Rasulullah jalasa fawqa qabri. Rasulullah masih duduk di atas kuburan itu. Apa yang beliau lakukan? Faqal la ilaha illallah, faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Setelah lama, thumma qala Allahu Akbar. Lalu Rasulullah membaca Allahu Akbar, lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lama. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat juga baca Allahu Akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah membaca la ilaha illallah. Setelah lama, falamman sharafa, Rasulullah selesai baca zikir, berhenti. Qilalah, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir. Hai Rasulullah, kenapa engkau baca subhanallah dan baca Allahu Akbar, gak langsung pergi? Ada apa? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Orang soleh dijepit kuburan, kira-kira yang gak soleh bagaimana? Kata para ulama, ini hadis alam kubur yang paling mengerikan. Mengapa? Karena Sa'd bin Mu'adz ini oleh Rasulullah disaksikan soleh. Yang mensolatkan juga beliau, masih dihimpit, dijepit oleh kuburan. Lalu gimana nasib yang lain? Yang tidak soleh ini kira-kira. Karena ini dijepit oleh kuburan, maka Rasulullah membaca zikir bersama para sahabat sampai lama, hatta farrajallahu an, hingga Allah melepaskannya dari himpitan kubur. Nah,
berdasarkan hadis ini, kata para ulama, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Jangan dibilang gak ada gunanya. Ini ada dasar sunnahnya. Kalau dia dihimpit oleh alam kubur, kita berharap segera dilepas. Kalau banyak dosa, berharap diampuni. Harapannya seperti itu. Karena ini ada sunnahnya. Jangan dibilang gak ada dalilnya. Karenanya terus kita baca tahlil. Ini diantara dasar tahlil. Tahlil ini kalau dibicarakan dalilnya 1 jam gak selesai. Padahal tahlil saja.